Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Intan Rahmawati dengan NIM 23103100117. Nah, tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas dari Bapak Nur Wahid selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Di sini saya akan membahas mengenai beragama secara inklusif dan juga eksklusif. Yuk, mari kita simak videonya. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut mengenai inklusif dan eksklusif, mari kita mengetahui terlebih dahulu mengenai tipologi beragama. Seperti yang kita tahu, tipologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai pengelompokan suatu benda. Untuk itu, tipologi beragama adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan atau tipe-tipe orang dalam beragama. Nah, para studi agama seperti Panikar menyebutkan ada 3 tipologi agama. Yang pertama adalah eksklusif, kedua inklusif, dan yang ketiga polarisme. Di sini saya hanya akan membahas 2 tipologi agama, yaitu eksklusif dan juga inklusif. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai beragama secara inklusif. Nah, beragama secara inklusif ini berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang dianutnya. Sikap inklusivistik akan cenderung untuk menginterpretasikan kembali hal-hal dengan cara sedemikian, sehingga hal-hal itu tidak saja cocok, tetapi juga diterima. Nah, sikap inklusivitas ini memuat kualitas keluhuran budi dan kemuliaan tertentu. Anda dapat mengikuti jalan Anda sendiri tanpa perlu mengutuk orang lain. Ibadah dapat menjadi konkret dan pandangan dapat menjadi universal. Tetapi, pada sisi lain, sikap inklusivitas pun membawa beberapa kesulitan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sikap inklusivitas membawa beberapa kesulitan. Nah, ini ada 2 contoh kesulitan. Yang pertama adalah menimbulkan bahaya kesombongan. Nah, bahaya kesombongan ini terjadi karena adanya privilege atas penglihatan yang mencakup semua dan sikap toleran, yang menentukan bagi yang lain tempat yang harus mereka ambil dalam alam semesta. Yang kedua adalah sikap menerima ekspresi kebenaran agama yang beraneka ragam sehingga dapat merengkuh sistem-sistem pemikiran yang berlawanan. Nah, ini terpaksa membuat kebenaran bersifat relatif murni. Kebenaran dalam arti ini tidak mungkin mempunyai isi intelektual yang independen karena berbeda atau berlainan dengan orang lain. Baik, setelah kita mempelajari mengenai inklusif, marilah kita belajar mengenai eksklusif. Nah, eksklusif adalah pandangan ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya, sedangkan agama lain dianggap sesat dan wajib dikikis, atau pemeluknya atau penganutnya terkutuk dalam pandangan Tuhan. Sikap ini merupakan pandangan yang dominan dari zaman ke zaman dan terus dianut hingga dewasa ini. Sekalipun sikap eksklusif ini merasa dirinya yang paling baik dan paling benar, sementara yang lainnya tidak masuk hitungan, tidaklah selamanya salah dalam beragama. Sebab jika eksklusisme berarti sikap agnostik atau tidak toleran, maka tidak ada etika agama manapun yang membenarkannya. Tetapi yang dimaksud dengan eksklusif berkenaan dengan kualitas, mutu, atau unggulan mengenai suatu produk atau ajaran yang didukung dengan bukti-bukti dan argumen yang fair, maka setiap manusia sesungguhnya mencari agama yang eksklusif dalam arti excellent, sesuai dengan selera dan keyakinannya. Orang yang dengan tipologi beragama eksklusif ini memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah intoleransi, kesombongan, dan penghinaan. Sikap ini membawa bahaya yang nyata karena adanya intoleransi satu sama lain sehingga memicu pertengkaran. Yang kedua adalah mengandung kelemahan intrinsik karena mengandalkan konsepsi kebenaran seolah logis secara murni dan sikap yang tidak kritis dari kenaifan epitologisme. Baik, mungkin hanya itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga segala materi yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat pada teman-teman sekalian. Saya Ina Rahmawati izin undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat, baik yang secara sadar maupun tidak sadar. Baik teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa lagi.